Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 18C kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan materi backward chaining. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Dwi Tenara, saya sendiri. Kedua ada Dimas Arisa Dewo, ada Risma Maudina, ada Habib Agustin, ada Fitri Setia Ramadhani, ada Sinta Mustika Rahayu, ada Bagus Hafiz Al-Fatah, ada Nur Fitri, dan Nisan Rubaiti. Slide ini akan dibacakan oleh Bagus. Untuk sistem pakar diagnosa dampak pengguna softLens menggunakan metode backward chaining. SoftLens atau lensa kontak adalah salah satu alat kedokteran yang bertujuan sebagai pengganti kacamata bagi penderita yang memiliki penglihatan kurang. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, softLens yang awalnya berfungsi sebagai pengganti kacamata untuk penderita gangguan mata kini menjadi atribut mode atau style. Banyak dari kalangan remaja, wanita maupun pria menggunakan softLens hanya untuk kepentingan gaya semata tanpa mengetahui akibat apa yang akan ditimbulkan oleh softLens yang terbuat dari plastik mengandung air. Jika konsumen menggunakannya dalam waktu relatif lama, maka softLens akan menyerap air di permukaan mata. Hal inilah yang dapat menyebabkan mata perih dan gangguan lainnya. Next. Berikut adalah mesin inferensi sistem pakar secara umum. Mesin inferensi yang utama pada sistem pakar dapat dibedakan menjadi dua. Menurut Minarni dan Hidayat 2013, yaitu runut maju dan runut balik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fitri. Forward chaining adalah runut maju merupakan pendekatan yang motorik data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian IF dari aturan IF. Dan dari gambar berikut ada observasi A ke aturan R1. Itu ada dua aturan, ada aturan R1 sama aturan R2. Jika aturan R1 sesuai dengan rumusnya, maka langsung ke fakta C, langsung ke aturan C, langsung ke kesimpulan 1. Terus lanjut ke observasi B, aturan R2. Ada dua cara, fakta D sama fakta E. Fakta D ke aturan R4, fakta E ke aturan R4 langsung ke kesimpulan kedua. Forward chaining adalah runut balik, merupakan strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari runut maju. Forward chaining, percobaan fakta atau pernyataan. Jadi forward chaining ini adalah kebalikannya dari backward chaining. Dari sini, dari tujuan kesimpulan dulu ke aturan-aturan langsung ke fakta, ketemu sama observasi. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Sinta. Percobaan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulannya merupakan solusi yang ingin dicapai. Kemudian, dari kaidah-kaidah yang diperoleh, masing-masing kesimpulan backward chaining, jalur yang mengarahkan ke kesimpulan tersebut merupakan solusi yang dicari. Jika tidak sesuai, maka kesimpulan tersebut bukan merupakan solusi yang dicari. Backward chaining memulai proses pencarian
pencarian dengan sesuatu tujuan sehingga strategi ini disebut juga goal driven. Yang di sini ada basis aturan, lalu akan dibacakan oleh Dimas. Dalam mempresentasikan pengetahuan yang berupa fakta-fakta gejala, jenis gangguan softline serta solusi menggunakan kaidah produksi yang ditulis dalam bentuk jika, maka, if, then. Kaidah jika maka menghubungkan antara gejala-gejala penggunaan softline dan dampak pengguna softline, seperti gambar di sebelah kiri. Proses yang dilakukan pada fase basis pengetahuan dipresentasikan dengan langkah-langkah berikut, yaitu pertama, menentukan tabel basis pengetahuan. Kedua, menyusun rules, aturan gejala. Ketiga, menentukan tabel keputusan. Dan terakhir, membuat pohon keputusan. Proses ini terlihat pada tabel 1, 2, dan 3. Slide ini akan dibacakan oleh Risma Maudina. Tabel basis pengetahuan data penyakit. Kode D001 dampaknya noda kornea, D002 dampaknya blepharitis, kode 003 dampaknya reaksi alergi, kode D004 sindrom mata kering, D005 corneal edema, D006 infeksi mata, D007 infrared, D008 mikrobila keratitis, D009 vaskularisasi kornea, D010 giant papillary konjungtivitas. Tabel aturan gejala. Yang pertama, if noda kornea, D001, dan penderita merasa tidak nyaman, G001, N sensitif pada cahaya atau fotofobia, G02, N ada noda pada kornea, G03. Yang kedua, if blepharitis, D02, dan ada noda pada kornea, G03, N timbul rasa gatal, G04, N kelopak mata seperti terbakar, G06, N timbul kerak di sekitar kelopak mata, G07, N pembuluh darah tampak jelas, G08, N kelopak mata saling menempel, G09. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus. Untuk tabel aturan gejalanya sendiri, yaitu poin ketiga, ada if reaksi alergi D003, dan kemudian timbul rasa gatal D004, dan pembekakan kelopak mata D005, dan mata merah G021. Poin keempat ada if sindrom mata kering D004, dan mata terbakar G10, N mata sering keluar G010, dan N cairan di mata berlebihan G012. Dan poin kelima adalah if corneal edema D005, dan penderita merasa tidak nyaman G001, N sensitif pada cahaya atau fotofobia G002, N ada noda pada kornea, G003, N pembuluh darah tampak jelas, G008, N penglihatan berkabut, G013, N ada krista di kornea, G014, N mata merah, G021. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Setia. Tabel aturan gejala. If ada noda pada kornea, G003, N kelopak mata saling menempel, G009, N cairan mata berlebihan, G012, N penglihatan berkabut, G013,
N mata merah G021, dan infeksi mata D006. If impirates D007, dan sensitif pada cahaya atau fotofobia G002, N penglihatan berkabut G013, N timbul noda putih pada mata G016, N mata merah G021, if makrobial keratitis D008, dan sensitif pada cahaya atau fotofobia G002, N air mata berlebihan G012, penglihatan berkurang G015, N merasa sakit di mata G017, N bernanah G018, N mata merah G021. If vaskularisasi kornea, N pembuluh darah tampak jelas G008, N penglihatan berkurang G015. Giant papillary conjunctivitis D010, N timbul rasa gatal G004, N pembengkakan kelopak mata G005, N penglihatan berkurang G015, N gerakan lensa berlebihan G019, N tidak memakai lensa biasa G020. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Opi Pak Agustin. Oke, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini maksudnya itu G001 itu D001 itu berdampak pada G001 dan D005 juga gejalanya itu dari G001, begitupun seterusnya. Maksudnya D001 ini mempunyai gejala G001, G002, G003. Terus sedangkan D002 mempunyai gejala G303 dan G004. Serta G006, G007, G008, G009, dan seterusnya. Lalu pohon keputusan ini hasil dari slide sebelumnya, yaitu ini, dan dibikin atau dibuat menjadi pohon keputusan. Jadi meskipun kaidah secara langsung dapat dihasilkan dari tabel keputusan, tetapi untuk menghasilkan kaidah yang efisien, terdapat suatu langkah yang harus ditempuh, yaitu membuat pohon keputusan. Pohon keputusan yang dibuat harus sesuai dengan metode. Sekian, dan terima kasih.